Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Wa amma arabuhu fabil idafah ilal miqdar, adapun lebarnya zuhud dengan memandang kepada ukurannya, wa aqallu darajatihi fil yawmi wal laylati nisfu rajul wa awsatuhu rajul wa a'lahu muddun wahid. Sekurang-kurangnya derajatnya zuhud sehari semalaman adalah setengah liter. Ini makanan ini seluruhnya, seluruh makanan, nasinya, sayurnya, iwaknya ditimbang setengah liter sehari semalam. Itu namanya zuhud pada makanan. Ini sesuai dengan kesehatan, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Orang yang mengamalkan makannya, seluruh yang dimakan termasuk segodong dan apa aja, hitungan keseluruhan itu sehari semalaman setengah liter, diberi Allah Ta'ala kasyaf hissi, artinya melihat yang di dalam hati orang itu kelihatan, yang di otak bulu subsuna kelihatan, yang apa gerak bulu subsuna kelihatannya, kadang-kadang pulang, yang di Lantana kelihatan, yang di Jakarta nampak. Jadi kalau pejabat tinggi itu datang ke rumah, lalu seorang yang dari tulang kasar ini bertanggung karena samunya. Nah, kalau kamu bunuh darinya, umutkan samunya. Maksudnya itu semuanya dibaca. Tapi makom kasar itu makom. Dan kasar ini bisa mewarisi ujub dan kibir. Bisa bagi orang yang tidak ada pemimpinnya. Kalau orang yang ada pemimpinnya, gurunya ini menangati nyawa jangan bertahan di makom situ, karena nyawa ujub dan sombong. Naikkan daripada itu, jangan bertahan di makom situ. Adapun hikmahnya kasat hisri ini, yaitu meyakinkan kepada orang yang di balik kasat itu bahwa Allah betul-betul mendengar sesuatu dan melihat sesuatu dan mengetahui sesuatu. Jadi untuk ziyadatul yakin kepada orang yang di balik kasat, dalilnya dalam Al-Quran, walakin liyatma'inna qalbi, walakin liyatma'inna qalbi. Biasa kalau pejabat yang tinggi-tinggi itu, kalau kita buka masalah kasas ini, mereka tunduk, takluk mereka. Nah, di dalam mentaklukkan hati mereka, di sini namanya jah atau wibawa atau karismatik. Nah itu. Dan di sini boleh diperlukan seperlunya. Nah itu. Kalau saat itu sebagian aulia bisa menggunakan kasat hissi ini, sebab ada manfaatnya. Terpaksa sudah kalau kawan kecuali dengan jalan itu, ya terpaksa sudah kasat ini dibuka.
faman yaqtarra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa inna Allaha ghafurur rahim. Nah disinilah jadinya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sidin menjawab pertanyaan berapa dalam laut ini sekian. Padahal saya menyalam ke situ dengan ilmu kasarnya. Beliau menjawab karena perlu. Dan beliau karena yakin bahwasanya Allah itu memang melihat. Buktinya aku dilihatkan. Allah Ta'ala memang mendengar dari kaki orang ini. Buktinya aku didengarkan. Allah Ta'ala mengetahui dari terbaik. Buktinya aku diberikan tahu. Lalu kasasna hissi ini ayat Qur'annya fakashafna anta yuta'at fabasarka lana hadid. Ayat lain lagi mengenai kasas hissi ini sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin yakni lil mutafarrisin simahum fi wujuhihim ta'rifuhum bisimahum. Banyak dalil-dalil kasas hissi ini bisa digunakan kalau perlu. Dalilnya boleh digunakan kalau perlu. Faman yaqtarra tadi satu ayat. Dalil kedua Nabi Allah Yusuf alaihissalam berkata inni hafizun alim. Sebelum ayat itu apa? Qala rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Ya tak? Rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Rabbi ja'alni ala khazainil ardh. Kenapa nyawa jadi minta? Seluruh khazanah di dunia ini nyawa namanya ganda pangkat kalau. Kenapa jadi minta? Inni hafizun alim. Sudah dapat itu dari Allah Ta'ala. Terusan ayat. Wa kadzalika kanna Yusufa fil ardh. Itu dibahasakan tamakin. Nah, artinya maka kasyaf hissi. Sehingga tunduklah saudara-saudaranya, tunduklah ayah bundanya, tunduklah masyarakat dan hati dan paras-paras. Lalu dengan adanya tunduk mereka menurut kepada kebenaran. Jadi untuk menjadikan kebenaran bisa asas hissi diperbenarkan. Cukup aja kalau dalil-dalil ayat-ayat itu tadi. Nah itu biasa kalau orang itu mengatur makanannya sebagaimana aturan Tuhan, kulu washrabu wala tusrifu, ya ayyuhal rusul kulu minat thayyibat, ya kan, min yutlabi'id wa'malu salihah, diberikan kasyaf. Karena orang yang mendikitkan makan dan minum itu orangnya orang yang melawan nafsu amarah. Setiap orang yang melawan nafsu, maka rohaninya itu naik tinggi kepada derajat alam malakut. Apabila rohani naik kepada alam malakut, maka melihatlah semua apa saja yang ada.
Seluruh maujudat itu dilihat dia. Nah itu sebab rohaninya naik ke alam malakut. Adapun orang yang kalah berperang dengan nafsu amarah, mereka itu selalu di bawah daripada jin. Kalau jin itu di dalam tanah, artinya di dalam lagi di bawah lagi. Istilahnya kegelapan, terdinding, kehijab. Lalu ada melihat yang adanya picak, yang adanya buta, nang nyata-nyata haram, kayaknya melihat yang haram itu, melihatnya halal. Kenapa? Karena rohnya itu rendah. Summa radadnahu asfala safilin. Di sini roh yang asfala safilin ini nang salih kalau diurus. Kalau masuk nasihat kepada lalu pada mau dipadahi tatap paras ajun wajah sampai kahulu-hulunya. Umar menadahi kalau mahasi, abah menasihati kalau mahasi, laki menasihati kalau mahasi juga. Tuan guru dari Bani Kawal yang ada manfaat juga. Tetap paras banget, ajun masalah. Karena apa? Karena itu tadi kalah berperang lawan nafsu. Kalau yang menang berperang lawan nafsu diberikan maqam asyafatu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hadis Nabi ittaqu firasatal mu'min wa innahu ya'muru bil nurillah. Kalau ada orang yang imannya sempurna, kamu jangan berani-berani dekat sama dia. Jangan wariannya dalam rumahnya. Ketahuannya nyaman itu. Jangan orang kalau puasa ketahuannya. Kata orang-orang wariannya ini ketahuannya. Kadang-kadang disambatnya, nama ini. Dia kata, anak fajar sidin itu jeru ini jalan pada bahari. Nang udah sembunyinya kan ketahuan sidin jeru. Ini sepedanya di makanan saja. Jadi asfala safilin itu makannya itu tadi lebih daripada aturan dan agama. Maka orang yang kada kasar ini, nang picak buta ini, lah memusuhi orang nang kasar. Apalagi di hati sudah ada hiri dulu, ada hiri dulu di sini sudah. Kotel maturul ini bahwa asam sini Ramadan, wayang turul kamu bakana ini sekarang ya tak jadan di hasilin, rohayung turha, tajahulan. Padahal wahwalah betul. Fahimi kurangnya alim, tapi kenapa jadi menawan lawan orang? Karena di sini ada hasad, ada hasad segala. Tapi biasa orang melakukan hisi ini diberi makan untuk penggaringan. Awak aku jarang sehat. Kenapa? Karena melihat orang yang jauh-jauh orang maksiat ini melihat dan banyak sifatnya kasih sayang. Jadi melihat orang maksiat itunya sayang, kasih lawan orang itu sehingga ini kada kau terguling. Lalu sembahyang, lalu berdoa dengan Tuhan, ya Allah ampuni akan kurang itu. Berikan hidayah. Apabila kurang guling sambil menangis mendoakan, awak lo panas ya. Nah, liar lo pahit garing. Kalau ada dibungkas akan dimuntung, kada baik, modelnya tuh bisa dalam pecah. Istilahnya orang beranak balon hajan yang terakhir. Mula sudah akhirnya hajan cup keluar kepalanya. Mula sudah kepalanya keluar itu apa kan jujut lagi. Kalau nang alih bandar kan perlu hidup ini alih bandar. Jungkir. Malih urusannya si jungkir kan. Oh maka masalahnya nang lihat orang itu jago.
Nang dalam tanah itu gaib, nang di Jakarta itu gaib. Nang akan terjadi 30 hari lagi akan terjadi itu dan ini umpama sudah kelihatannya, maka la ya'lamul ghaiba illallah. Ada pertanyaan, nang tahu gaib itu kan Allah, nang akan terjadi begini kan Allah nang tahu itu nang gaib. Kenapa jadi manusia nang ini biasanya tahu nang gaib? Kan ditentang oleh ayat itu. Nah, akang kada tuntung baca Quran. Coba tuntung akan baca Quran sampai tamat. Ada ayatnya tak? Fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Nang gaib itu Tuhan kada mau membuka akan lawan siapapun. Illa man irtada. Kecuali orang yang diridainya. Nah, ada ilahnya. Bayarnya nama mirtada mir rasulun, dari segala rasulnya. Rasulun itu kan nakirah, seluruh rasul artinya. Kan rasul itu semuanya kasar. Lalu tafsirnya, tafsir sawi, tafsir apa jalan lain? Awwaliyin. Buka aja dalam jalan lain. Illa man irtaba min rasulin aw waliyin. Jadi wali-wali itu diberi makam kasyafisi tadi. Ya nang lalu nang pinanang babintang-bintang dah. Nah, berata. Kalau ini bisa banget nang menggayai sambil bergaya-gaya karena ya nang lalu bini tak kada wani. Demi untuk keamanan rumah tangga. Wa awsatuhu, nah ini nang patangahan ukuran makan. Ritlun setengah liter, ya kan? Nang tadi seperempat liter kalau nisfurin. Nisfurin minta tadi seperempat liter. Adapun nang ritlun setengah liter. Ya. Ini anu babikan bakas di Banggar berarti. Nisfurin seperempat liter. Ritlun setengah liter. Sehari semalam. Ini kan nasi aja, kalau setengah liter, kalau pulang kalau buku lain, ini saya lalu batimbang. Wa a'lahu, nah paling tinggi ini, yaitu mudun waridan, nah semut, seliter kalau semut itu seliter saja, ya paling sedikit kurangnya. Berapa tersaliter tak? Berapa piring? 5. Biasa kan orang bawa kiawan ke bawa masak, ya kan? Berapa undangan? 100 lah. Sebelek 20 liter, ya kan? 20 kali 5. Hah? Berapa 20 kali 5? Nah iya sebelek tuh masak. Ini seliter dimakan orang Bali mana kan? Ini kisah yang kalau ada tambahan menang lagu nang mintu makannya. Sudah ada mayu 3 liter sekong nana. Mintu na makannya. Nah, maandang pulang. Iya sini sekong lagi lah. Artinya sekiring lagi nih. Kalau artisnya juga. Ya mana anak-anak mah gitu sekong. Jadi kita ini berapa lagi tingkatan iman? Kalau sudah Allah Ta'ala melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Rasul-rasul semuanya hanya melihat lawan hati kita, pikiran kita, gawian kita, kasar. Wali-wali melihat apa yang di hati kita, apa yang di otak kita, apa yang di jahil kita. Nang pentingnya, supannya kita itu nainggan benar. Aturannya kita supan kelihatan wali
Ya kan ketahuan wali. Menggawian dia macam-macam ketahuan oleh tuan wali. Karena aja kada sopan. Allah Taala sudahnya rasul tahu. Pada pemalu orang-orang ada hatinya itu kotor. Ya kada hatinya pahirian, atau di hatinya ada penyalikan, atau di hatinya ada jahat sangka. Itu kan alam malakut orang di dalam. Kelihatan Allah Ta'ala, kelihatan Rasul-Rasul, kelihatan orang wali-wali. Ada pemalu lalu, namun kada dibersihkan. Nah ini hikmahnya. Supaya kita itu ada sifat pemalu ketahuan orang. Selain daripada itu pula, anggota kita ini pula menyaksikan lawan gawian kita. Apa yang digerak hati kita kah? Hati kita yang menyaksikan. Ya Allah, ulun saksinya bahwa di dalam ulun ada sifat kiri, ujar si hati. Menyaksikan ada pemutang, ada pemalu banget, lamun ada bisi simpanan yang pada bagus di dalam hati. Hikmahnya ini hikmahnya. Kan kita kan kelihatan orang sopan kelak. Apalagi banyak badan yang kasyaf. Banyak yang kasyaf. Jadi kita ini masih juga lagi ada begawi yang kada baik, baik di anggota luar maupun di dalam hati maupun di pikiran, dasar kada pemalu. Di mana kita melupakan iman kita dengan Allah Taala Sami'un, Basirun, Alimun, ta'alluqnya ilmu kepada seluruhnya, wajibat, mustahilat, jaizat, maujudat, apa semuanya. Kan hasilnya kan supaya kita ini jadi bagus. Utak kita jangan ada yang kada bagus, hati kita jangan ada yang kada baik, anggota luar jangan ada yang kada baik, supaya jangan sampai kelihatan orang keburukan-keburukan itu tadi. Sedang aja sudah kita meningkatkan sopan dan malu. Guru Bangil itu kasyaf, Guru Samsan kasyaf, Kiai Hamid kasyaf, Habib Kursin Jombang kasyaf, Habib Alwi Bogor kasyaf, Kiai Palak kasyaf, almarhum Abah Masyarani kasyaf. Coba kita kawali aja. Hanya tahu umurnya kalau bakawan udah tahu. Iya kalau orang ini sudah tahu. Cuma kita nyari aja. Kalau kau sembunyi kada kawan. Dan sidin ini pamarasan melihat kita ini buruk di dalam hati di utak, terbalik saja dalam kolon uring, terbalik garing, nangis, si ampun diri mah kan kalang aja, atau kalau kita kalau penghalu dari pang, nang mata kita kan bakas napa melihat nang haram-haram, sini kita tahu, jangan lihat. Ketahuan sini ya. Kenapa jadi mata masih melihat haram-haram lagi? Allah Ta'ala tahu, Rasul tahu, wali tahu. Matanya menyaksikan pulang aja mata, ulun semalam dipakainya menggunakan kain haram. Bukan kalau orang malu lawan Tuhan itu, Tuhan malu jualannya. Nah di sini balasannya hal jazal ihsan illa ihsan. Kalau Tuhan malu lawannya, berarti Tuhan itu kada menyiksa lawannya. Aja kita sembahyang biasanya jadi imam, kemana bukannya pikiran kita yang jadi imam nah. Ketahuan dah Tuhan balik, bakti itu pikirannya. Nah iya tak, kadang-kadang sering belum ikut kalau kita sembahyang serongan sering. Kenapa? Mana hati kita ini pikiran ada dalam kepikiran bini. Waktu baca Fatihah terpikirkan bini. Anak terpikirkan anak. Waktu baca Fatihah. Tuan walinya di belakang jadi makmum asyik.
Ada imamnya mantap banget lah, apalagi komplit tukang perasanya, tapi picak. Makmumnya nang normal penjaga. Jadi tujuannya pembicaraannya itu aja. Kita memohon lawan Tuhan supaya kita itu ada sifat malu tuh. Itu yang tujuannya supaya kita memohon lawan Tuhan ada sifat malu yang kita itu tetap diintai oleh Allah Ta'ala dan diketahui oleh seluruh rasul dan seluruh wali-wali, dan anggota kita pun menyaksikan apa yang digawinya, mata menyaksikan apa yang dilihat, kuping dan telinga menyaksikan apa yang didengar, lidah berucap menyaksikan apa yang diucap, hidung menyaksikan apa yang dicium, tangan menyaksikan apa yang disentuh, batis menyaksikan apa yang berjalan, parut menyaksikan apa yang diisi, haram kesubatan apa, hati menyaksikan apa gereteknya, utak menyaksikan apa pikirannya. Iya, jalan arwah abah moni sorong aja kalau ada sakit orang berusia sorong wali. Bujuran lain tetap tajundum lawan orang kasarnya itu kita terjalan gono-gono di rumah bisa, tapi buta. Ada orang kan bisa kita sendiri tapi tarang. Ya, biar kacamatanya 10 tapi matanya picak. Adalah gunanya? Adalah gunanya. Gono-gono kita tapi picak juga. Ada kalau kisah bini Nabi ini dalil artinya kasar itu boleh dibuka. Bini Nabi ini berpandera masalah hendak juga benyaman-nyaman hidup nih. Hendak juga benyaman-nyaman hidup. Datang Nabi, padahal ini lebih sih aja nih. Dikuya Nabi, ngomongin ini tak, lo betapun Nabi ini, man ambaka hada. Siapa yang menghabarkan mimpian? Qala nabba'ani al-alimul khabir. Allah yang menghabarkan dunia. Lalu keberadaan lagi ya. Jadi boleh artinya dipakai.